Timnas Jepang telah mengumumkan skuadnya menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Samurai Biru yang diperkuat 23 pemainnya yang bermain di Eropa termasuk Kaoru Mitoma. Jepang mengumumkan 27 nama pemain untuk melawan Indonesia dan China pada laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 grup C. Pasukan Hajime Moriyasu akan bertandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melawan Indonesia tanggal 15 November. 4 hari berselang mereka menjamu China tanggal 19 November. Skuad Jepang masih didominasi oleh pemain yang bermain di klub-klub Eropa. Tercatat hanya 4 pemain bermain di Liga Jepang saja. 4 pemain tersebut adalah 2 penjaga gawang Keisuke Osako, Kosei Tani, serta Yuto Nagatomo, dan Kota Takai. Sementara, 23 pemain lainnya bermain di Eropa. Nama-nama seperti Takefusa Kubo, Real Sociedad Ko Itakura, Borussia Mönchengladbach, Wataru Endo, Liverpool, Takumi Minamino AS Monaco, hingga Kaoru Mitoma, Brighton dan Hove Albion, masih jadi andalan tim Hajime Moriyasu. Namun pada jeda internasional kali ini, Hajime Moriyasu harus kehilangan ujung tombak utama Jepang, Ayase Ueda. Penyerang Feyenoord ini harus absen karena cedera. Jepang masih punya stok penyerang yang melimpah. Moriyasu memanggil Yuki Ohashi, Blackburn Rovers Koki Ogawa, NEC Nijmegen, Daizen Maeda dan Kyogo Furuhashi, keduanya Celtic untuk mengisi lini depan. Untuk Furuhashi, ia akhirnya kembali mendapat panggilan timnas Jepang. Ia terakhir kali membela Jepang saat melawan Tunisia di laga uji coba Oktober tahun 2023 lalu. Materi pemain berkualitas yang ada di dalam skuad timnas Jepang jadi salah satu alasan mereka belum terkalahkan hingga kini. Bahkan sebagian dari para penggawa timnas Jepang bermain di klub-klub Eropa dan tampil di Liga Champions. Apakah fakta itu membuat Shin Tae-yong merasa gemetar saat timnas Indonesia bertemu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, tanggal 15 November tahun 2024 mendatang? Meski demikian, Shin Tae-yong mengaku tak gentar dan akan mempersiapkan timnya semaksimal mungkin. Memang bisa dilihat dari angka FIFA ranking juga, Jepang tertinggi di Asia dan secara performa paling baik di Asia, kata Shin Tae-yong. Jujur pasti berat melawan Jepang. Saya mengakui performa dan kemampuan tim Jepang sangat baik, jadi persiapan harus lebih sempurna lagi. Tapi tetap pasti akan menjadi pertandingan yang berat bagi timnas Indonesia, sambungnya. Mau tak mau, timnas Indonesia juga harus merasakan kekuatan Jepang yang luar biasa ini. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mesti melewati adangan Jepang untuk bisa meraih poin yang diincar. 1 poin pun terasa sangat melegakan diraih dari tangan Jepang. Namun tak menutup kemungkinan pasukan Garuda bisa mendapatkan 3 angka. Pasalnya timnas Indonesia juga diperkuat pemain-pemain yang terbiasa bermain di Eropa. Tak cuma meladeni secara individu, timnas juga mesti waspada dengan kolektivitas Jepang. Tim berjuluk Samurai Biru itu menjadi tim paling produktif di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Jepang sudah mencetak 15 gol hanya dari 4 pertandingan yang dilakoni. Hebatnya lagi, mereka juga hanya kebobolan 1 gol saja. Kombinasi kedua hal tersebut menjadi pertanda Jepang memang raja terakhir, setidaknya di grup C ini. Untuk itu, timnas Indonesia mesti tampil prima saat berduel dengan Samurai Biru. Indonesia harus bisa memanfaatkan status tuan rumah pada pertemuan kali ini. Di satu sisi, Federasi Sepak Bola Jepang rupanya sudah mengumpulkan data-data pemain timnas Indonesia untuk ditelusuri seluruh kekuatannya sebelum menghadapi skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tim Nasional Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, Masakuni Yamamoto. Menurutnya, Jepang telah mengantongi semua data pemain timnas Indonesia. Data tersebut juga telah diberikan kepada Hajime Moriyasu. Dengan data tersebut, Hajime Moriyasu diharapkan bisa mempertimbangkan taktik terbaik untuk menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong. Kami memiliki departemen analisis yang lengkap, jadi kami tahu segalanya dan hal ini dibagikan kepada para staf, termasuk pelatih Moriyasu. Analisis data berjalan dengan baik, ucap Yamamoto dikutip dari Football Zone.
mengungkapkan bahwa baik staf maupun pelatih sedang menyusun langkah antisipasi berdasarkan data yang ada di lapangan, imbuhnya. Adapun Hajime Moriyasu mewaspadai pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ia akan mempertimbangkan hal tersebut dalam membuat strategi bagi timnas Indonesia. Apalagi, ada peluang pemain baru yang akan merapat seperti Kevin Dix. Ini yang akan mereka pelajari demi bisa memberikan perlawanan terbaik di lapangan. Dia juga berharap semua pemain bisa memberikan kontribusi terbaik saat melawan Indonesia. Kami harus mempertimbangkan bahwa jumlah pemain bisa saja berubah. Kami sedang memeriksa semuanya, termasuk selama proses pendaftaran, ungkap pelatih timnas Jepang. Sedangkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa Jepang adalah lawan yang sangat sulit ditaklukkan. Dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, Jepang dianggap sebagai tim terkuat di Asia baik dari segi kualitas permainan maupun ranking internasional. Shin Tae-yong menyebut, Jepang adalah tim terbaik di Asia, baik dari sisi peringkat maupun performa. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap optimis, menegaskan bahwa Indonesia harus bekerja keras untuk menciptakan peluang dan tampil solid dalam menghadapi Jepang. Kita harus bermain efektif dan disiplin di lapangan, tambahnya. Menghadapi tim sekelas Jepang, Shin Tae-yong menekankan pentingnya persiapan dan performa sempurna dari timnas Indonesia. Semua aspek permainan, mulai dari bertahan hingga menyerang, harus dilaksanakan dengan maksimal. Kami harus mempersiapkan segalanya dengan sempurna, ujar Shin Tae-yong. Latihan intensif tengah dilakukan untuk memperkuat koordinasi antar pemain dan meningkatkan lini pertahanan Indonesia. Dengan pemain-pemain seperti Jordi Amat, Jay Izzes, dan Justin Hubner di lini belakang, serta Tom Haye dan Ivar Jenner di lini tengah, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan berarti. Di lini serang, pemain-pemain muda berbakat seperti Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk diharapkan mampu menciptakan ancaman bagi Jepang. Bagi Shin Tae-yong, Jepang dikenal sebagai tim yang sangat disiplin, dengan pemain-pemain berbakat yang bisa bermain dengan cepat dan terorganisir. Shin Tae-yong mengakui kekuatan Jepang dalam menyerang dan bertahan. Dengan kedalaman skuad yang sangat solid, Jepang selalu bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun di lapangan. Timnas Indonesia akan fokus pada strategi bertahan yang rapat dan memanfaatkan serangan balik untuk memberi tekanan pada Blue Samurai. Skuad timnas Indonesia yang disiapkan oleh Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang terdiri dari kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan kejutan meski lawan yang dihadapi sangat tangguh. Meskipun Jepang lebih diunggulkan, timnas Indonesia memiliki peluang untuk memberikan kejutan dengan permainan disiplin dan strategi serangan balik yang efektif. Shin Tae-yong mengharapkan timnas Indonesia tampil maksimal dengan persiapan matang dan koordinasi tim yang solid, meski menghadapi tantangan yang berat.